Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ulu Juna saking Sokaraja, putrane Pak Budi. Oh nggih. Nggih. Saya sebagai kaum milenial ingin bertanya Mbah, Nggih. apakah saya kemari termasuk mencari rumah Tuhan Mbah? Oh kita. Sampun. Nggih. Sebisane kula tak jawab nggih. Nggih. Sebisa saya maksudnya. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Jadi inti pertanyaannya ya saya simak ketidaktahuan rumah Tuhan. Jadi Mas Juno kan baru Juna ya, baru kali ini ke tempat-tempat seperti ini gitu loh. Lah kan ada tuh yang katanya itu rumah Tuhan gitu. Tuhan itu ada di mana? Ada yang menjawab di Al-Ars ya, ada yang menjawab di hati. Nah, di pelatok hatimu anak Gusti Allah apa enggak? Ya kan? Nah, kalau hati kamu sayang, melatoklah hati tikus. ada Tuhan enggak? Atau hati ayam atau hati kambing kan seperti umpamanya di Al-Ars. Nah, kira-kira yang bisa menembus sampai langit yang paling sabtuju dengan fisik ada enggak? Ya kan? Kan enggak ada. Jadi ketidaktahuan rumah Tuhan itu memang banyak sekali sehingga banyak ciptaan Tuhan yang menciptakan rumah untuk Tuhan, ya kan? Contoh umpamanya nggak menyinggung saya, ada sebagian yang gereja dianggapnya itu katanya rumah Tuhan, terus mungkin masjid ya, terus mungkin lagi mungkin saya dituntut Ka'bah mungkin, nah, katanya dipanggil Allah, dipanggil Tuhan, dipanggil Allah dan sebagainya itu saya nggak tahu. Yang jelas kalau saya mengatakan itu kali ini adalah prinsip wong Jawa. Ya, prinsipnya yang saya tahu sepemandangan saya adalah prinsip orang Jawa bahwasanya Gusti Allah kuwe ora nang dindi, ora mengendindi, gitu loh. Tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ya, artinya ada yang mengatakan jika kamu kepingin ketemu dengan Tuhanmu, carilah desa Karang Semanding. Karang Semanding maksudnya ya karangan yang kesanding, pemikiran yang kesanding. Kesanding itu ya di pelapuk kita ya, terus mata kita sepemandang kita juga ya tidak jauh dari kita. Nah, kalau mungkin dalam orang yang tahu surat-surat atau buku, mungkin Tuhan tidak laksana di urat nadi atau ibaratnya dalam denyut jantung ya, monggo-monggo saja. Yang jelas kalau saya mengatakan kalau Tuhan itu rumahnya ya tidak punya rumah lah, ya kan? Namun rumahnya di mana-mana, itu yang tepat menurut saya. Artinya Gusti Allah tidak kemana-mana, Gusti Allah itu ada di mana-mana. Itu yang pastinya seperti itulah. Mungkin Mas Juna pengen tahu mengapa saya kok lelono laladan sepi. Lah dalam pakem Jawa ini lelono laladan sepi ngisep sepuh ing supono. Jadi manusia akan mengenali Tuhannya tentunya itu wani nenepen itu ya menepi dan menempati ya, menempati jalur hidup yang sejati. Artinya setiap manusia itu sudah punya jalur. Dengan bukti apa? Mas Juno tidak bisa ngojari ya, tidak bisa ngojari itu apa kalau bahasa Indonesianya? Tidak bisa meminta, tidak bisa meminta. Kalau mungkin Mas Juno punya bayangan. Mungkin Mas Juno punya bayangan dalam arti salah metu. Ya, salah metu itu salah keluar. Kenapa tidak dikeluarkan dari Bapak Bupati, kok dikeluarkan dari Bapak Budi, kan seperti itu loh ya. Nah, inilah yang saya katakan jalur. Jadi itulah jalur yang harus diambah, yang harus dilakoni, yang harus dijalani, bahwasanya hidup itu membawa suratan. Suratan itu manakala kamu itu tuntas dalam melakoni, yaitu suratan 1 pati, jodoh, rezeki, ya. 2 rezeki maksud saya, 1 pati, 2 rezeki, lalu 3 itu
jodon-jodon kodrating alam. Kalau kamu laki-laki, otomatis istrinya punya istri. Kalau perempuan tentunya punya suami. Lalu beja dan cilaka. Lah, ini penting sekali diketahui lah. Dalam rangka kesini itu bukan mencari rumah Tuhan, karena Tuhan ya nggak punya rumah, tapi rumahnya di mana-mana gitu loh. Tuhan itu ya rumahnya pada dirimu sendiri. Ya, kitab tulis Kang Tulus. Ya, ketulusan, keyakinan ya yang membuat kamu itu mencari Tuhanmu ke tempat-tempat seperti ini sebenarnya juga nggak perlu dicari, namun menghayati itu penting. Lah, disinilah bisa menghayat, disinilah bisa mendapat keilhaman. Karena apa? Para nabi, saya nggak mengatakan Nabi Muhammad saja, mendapat keilhaman tentu di tempat-tempat seperti ini. Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu yang saya dengar dari para yang penceramah itu adalah di Gua Hiro. Lah, ini diantaranya adalah sendang di gua di bawah batu ya, artinya mirip-mirip gua ya. Sendangnya ini sendang Jurumprit apa ya? Ya, sendang Jurumprit. Lah, ini penting untuk Mas Juno karena tahap awal bahwasanya rumah Tuhan itu tidak mungkin akan berada di yang dibuatkan oleh manusia. Saya tidak mengatakan itu Candi Borobudur buatan siapa, nanti tersinggung ya. Umpamanya saya bertanya, Ka'bah sih gaweane sopo, kan saya saru, nanti umat Islam ada nggak terima ya kan? Karena selama ini kalau Kanjeng Nabi dulu contohnya kan pernah katanya itu pernah dilempari kotoran dan sebagainya, itu diam saja ya. Tapi umatnya sekarang ketika Kanjeng Nabi itu hanya dikata-katain yang sedikit saja, menurut saya kayak para nabi itu suka manakala dihina. Karena dalam Jawa itu suko ingtes klamon den ino, artinya bahagia hati manakala terhina. Namun sekarang demi grid atau demi nama besar para yang menyanjung beliau, ya menyanjung beliau atau menyanjung para nabi, para habaib mungkin, manakala dihina katanya demi harkat dan martabat. Ada yang mengatakan lebih baik bajuku diganti dengan kain kafan manakala kepercayaanku atau kata telaknya itu agamaku terhina dan saya tidak membantunya. Jadi kali ini saya mengatakan prinsipnya Tuhan itu ya jangan bingung mencari rumah Tuhan. Tuhan itu rumahnya ya di mana-mana itu rumah Tuhan. Ya, di mana-mana rumah Tuhan itu contohnya di tempat seperti ini. Tidak harus kita melakukan ibadah di tempat ibadat. Lah, kalau terpaku di tempat ibadat saja, berarti kalau di luar tempat ibadat nggak beribadah dong, ya kan? Nah, intinya yang namanya rumah Tuhan itu menurut saya itu nggak punya rumah, tapi rumahnya di mana-mana, atau Tuhan itu rumahnya di mana-mana. Sampai semut pun kira-kira ada Tuhan nggak? Tentunya ya ada. Kan? Tentunya ada. Lah, saya sekarang akan mengatakan tempatnya Tuhan itu di mana? Dununge Gusti Allah gue neng di mana-mana kalau di mana-mana. Tapi di mana-mana manakala tidak ada hidup tentu tidak ada Tuhan. Tuhan itu ya tempatnya. Saya mengatakan tempatnya bukan rumahnya. Mbok saru nanti umpamanya rumahnya di semut, di binatang, itu kan saru ya. Karena Tuhan kok terima digawe kena umah nang menungsa, itu kira-kira gimana? Nalar nggak? Ya kan? Pak. Tentunya nggak nalar lah. Saya mengatakan kita jangan terjebak oleh kata-kata yang mungkin kurang hanya bisa berpikir namun kurang bisa bernalar dan kurang bisa merasakan. Jadi intinya rumah Tuhan itu ada di mana-mana, tapi dununge Gusti Allah itu neng urip. Di mana ada hidup, ayam itu hidup, tentu ada dat Allah, ya kan? Di mana pohon ini hidup, tentu ada dat Allah. Allah lah, dat loh ya. Saya nggak mengatakan ya kalau bahasa umum mungkin zat ya. Artinya unsur dari Tuhan. Di mana di situ ada hidup, tentu ada datullah atau sifatullah. Nah, datullah, sifatullah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mengatakan rumah Tuhan itu jangan sampai kebingungan mencari rumah Tuhan ya. Intinya Tuhan itu tidak punya rumah, namun rumah Tuhan itu berada di mana-mana. Dan menurut keyakinan saya, jangan sekali-kali engkau mengatakan itu adalah rumah Tuhan. Menurut saya, perasaan saya, kita sembrono dengan Tuhan. Tuhan kok cuma dibuatkan rumah oleh makhluknya. Kira-kira seperti apa? Nah, saya rasa demikian, Mas Juna. Terima kasih. Matur nembah nuwun, Bang. Oke. Terima kasih atas penjelasannya,
agar kaum milenial seperti saya di luar sana dapat paham akan apa itu ketuhanan. Sama-sama. Saya juga berterima kasih ya, Mas Juna itu usia masih 18 tahun, ya sudah saya ajak atau mengikuti jejak-jejak leluhur, lelono dan sepi, semoga dapat berkah barokah secara kiai ini gue selamat vidunya wal ngakhirate. Kalau saya bisa tembus marang sempurnaning urip tumuju krono sempurnaning pati. Saya rasa demikian. Terima kasih. Salam mulia, Mbak. Salam mulia. Sirap